Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Putra Siswanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Semenanjung. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi atau pra-supervisi. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu dengan Bu Geno Rensa Fisco. Selamat pagi Bu Geno. Gimana kabarnya hari ini Bu Geno? Baik, tujuan saya melakukan supervisi kali ini adalah membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Kenapa saya melakukan pra-observasi atau pra-supervisi kali ini adalah sebagai persiapan awal agar ibu lebih siap lagi dalam melakukan pembelajaran dan lebih percaya diri dalam kelas. Oke, baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu. Mungkin pertanyaan pertama adalah nanti ketika dalam kelas apa tujuan pembelajaran ibu yang akan ibu berikan kepada peserta didik nanti? Ya, kalau tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti di kelas, mungkin salah satunya itu memodifikasi peralatan, peraturan serta sistem untuk mendukung fair play. Dan yang berikutnya yaitu memeragakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Oke, berarti ada dua ya tujuan pembelajaran yang akan ibu berikan ke dalam kelas. Berarti yang pertama, peserta didik bisa memodifikasi peralatan dan sistem fair play serta berpartisipasi aktif dalam kelas. Yang kedua, peserta didik bisa melakukan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian gerak mengenai materi permainan sepak bola ya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti, di bagian mananya? Ya, mungkin di area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 3 ya Pak. Yang pertama itu area pengetahuan, di mana nanti di area pengetahuan itu dalam selain mampu memodifikasi peralatan, peraturan serta sistem untuk mendukung fair play. Jadi peserta didik nanti bisa menerapkan kepemimpinan, kolaborasi, dan proses pengambilan keputusan kelompok ketika berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Di dalam pengembangan keterampilannya, mungkin nanti peserta didik mampu menyusun serta memperagakan gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan gerak dan memeragakan serta menjelaskan konsep gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan geraknya. Di area pengembangan yang ketiga itu sikap sesuai dengan prinsip Pancasila. Area pengembangannya lebih ke gotong royong, saling menghargai, serta kerjasama. Oke, berarti ada 3 Bu ya. Berarti ada pengetahuan, ada keterampilan, dan sikap. Oke Bu, pertanyaan berikutnya, model pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang akan Ibu pakai nanti dalam kelas Bu? Untuk materi kali ini, model pembelajaran yang akan saya pakai yaitu problem based learning dengan menggunakan metode demonstrasi, diskusi, tanya jawab, serta metode praktek di lapangan dengan cara demonstrasi. Oke, berarti Ibu akan mempergunakan PBL atau Problem Based Learning, dan metode yang akan Ibu gunakan adalah demonstrasi, tanya jawab, mungkin dalam serta diskusi dan bentuk permainan di lapangan nanti Bu ya. Oke, media pembelajaran apa yang akan Ibu pakai nanti sebagai penunjang di dalam kelas nanti ketika melakukan pembelajaran Bu? Media yang akan saya pakai itu mungkin nanti ada video penampilan keterampilan gerak-gerak spesifik atau dalam mode permainan melalui fokus nanti saya tampilkan di kelas. Lalu mungkin nanti ada KPD yang akan saya berikan untuk peserta didik. Ya, di media pembelajaran adalah mempergunakan fokus dan KPD Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu jadwalnya di dalam kelas, jam keberapa nih Bu saya bisa untuk melihat Ibu mengajar di dalam kelas Bu?
Untuk tatap muka dalam kelasnya ya Pak, di hari Kamis itu saya ada jadwal di jam pertama dan jam kedua di kelas 8. Oh, berarti di hari Kamis Bu ya, di jam pertama, di jam 1 dan 2. Oke Bu, ini terakhir ada sedikit apa namanya ya, semacam refleksi Bu dari percakapan kita pada hari ini. Apa yang Ibu dapat dari percakapan kita pada hari ini? Nah, refleksi yang saya dapat di pagi hari ini dari observasi kita ini itu saya mendapatkan gambaran untuk bagaimana saya akan melakukan pembelajaran di dalam kelas nanti. Oke Bu ya, oke terima kasih Bu ya. Mungkin untuk kali ini hanya itu yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Nanti setelah kegiatan supervisi dalam kelas mungkin ada lagi nanti yang namanya pasca supervisi Bu. Oke, selamat ketemu besok ya Bu di dalam kelas. Oke, saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, karena ya. Melia Julia Utama, Andara Reski, Atika Nindra Safitri, Landu Pradipta, Devano Mahendra, Devlin Nurlananda, Elisa Mareta, Elsa Manupa, Gilang Rizky Warfaki, Givan Abian Kami, Laura Atifa Alexi, Devin Yang Maha, Desi Rahmayeni, Duwaza Zafran, Emrafal Alvaro. Kemarin pada Rafa sekolah? Rumah sekolah? Ini saya. Yelmi. Oke, semuanya hadir ya, kecuali dia nggak jelas kabarnya. Oke, sesuai janji kita minggu kemarin, hari ini kita akan melakukan semakin awal ya. Awal pakai kita tentang sepak bola. Nah, sebelum melakukan sumatif, nah itu nanti kita bagi beberapa kelompok ya. Kita bagi beberapa kelompok. Nanti bikin kelompok sumatifnya, tapi tetap tulisnya individu. Nah, sebelum sumatif, nanti Ibu kasih stimulus videonya berupa permainan sepak bola. Jadi dari sana nanti kamu mendapatkan referensi bagaimana itu sepak bola. Paham? Paham? Oke. Kita mulai ya. Untuk penayangan videonya. Karena ini fokusnya rusak, nanti laptopnya Ibu putar aja adaptnya ke kalian. Jadi nanti kalian amati di depan. Sekali depan. Keluarkan bukunya. Buku yang sudah kita sepakati minggu kemarin. Oke, ini timnas Indonesia kemarin ya, yang 19 Indonesia lawan Timur Leste. Coba perhatikan. Di belakang Pak, belakang sana Pak. Siapa? Perhatikan. Ini Indonesia lawan Timur Leste kemarin. Pertandingannya, coba perhatikan, garis salah ya, naik ke depan semuanya. Berapa sih kemarin skor Indonesia lawan Timur Leste? 6 kemarin? 6-2 kan? Nah, ya, perhatikan. Kita stop videonya. Silakan sekarang satu berdua ya, untuk penduduknya masing-masing. Silakan bikin dari yang kalian lihat ini dan yang kalian tonton ini. Silakan kalian bikin di bukunya apa saja, pertama gerak spesifiknya.
dasar yang dilakukan untuk bermain sepak bola. Yang pertama, yang kedua, cara bermainnya. Yang ketiga itu peraturan. Yang keempat, bentuk lapangannya. Silakan diskusi. Yang waktunya diskusi dengan teman sebangku. Aku kasih waktu 10 menit. 10 menit nanti silakan tampilkan di depan. Silakan tampilkan di depan apa yang sudah kamu dapati dari apa yang sudah kamu amati. Paham? Ya, silakan kerjakan. Dan sekarang ya, pindah aja. Silakan saja. Sampai sebentar lagi ya. Sampai sebentar lagi. Iya, bentuknya jangan usah panjang lebarnya berapa. Yang penting bentuknya garis-garis yang ada di dalamnya. Kalau tahu. Nah, ini kan peraturannya. Tadi kan offside. Nah, offside itu yang bagaimana? Berarti dia masuk ke peraturan. Silakan kamu menjabarkan peraturan offside itu kayak gimana. Nah, apa? Iya. Pokoknya nanti tunggu suruh ke depan, kamu mau menjelaskan apa yang kamu tuliskan. Nanti beberapa orang yang tunjuk untuk maju ke depan. Apa aja gerakan yang ada di dalam tadi yang bola. Enggak mau lagi. Sambil lihat videonya, sambil tulis apa yang kalian lihat. Yang mana yang gerak spesifiknya, bagaimana peraturannya, bagaimana cara bermainnya. Setelah ada posisi-posisinya, tuh apa posisinya. Pokoknya apa yang kalian tahu, baik dari apa yang telah kalian amati sama yang pengetahuan kalian sebelumnya, tulis di sana. Bagaimana cara bermainnya, misalkan bagaimana cara awal mulanya bermain, dari mana mulai polanya. Sudah. Ya, sekarang ibu tanya, siapa yang mau maju ke depan? Jelaskan apa yang hasil pengamatannya atau hasil pengetahuannya tentang materi sepak bola. Laki-laki, satu kelompok perempuan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pengamatan kami terhadap video yang sudah ditampilkan dan pengetahuan kami tentang permainan sepak bola. Secara spesifik atau dominan dalam sepak bola tadi adalah berlari, dribbling. Secara spesifik atau dominan di permainan sepak bola tadi yang ditampilkan adalah berlari, dribbling, passing, long ball, crossing, terobosan, melempar bola ke dalam dan menangkap bola bagi kiper. Sudah dijelaskan? Dijelaskan? Ya, apa lagi? Cara bermain dimulai dengan atau mengoper. Lagi saya dan yo. Gak usah buru-buru bacanya. Dimulai dengan kick off, mengoper bola ke teman yang belum menerima bola, mengoper ruang buat passing bisa mudah memberi ruang. Kuncinya
membuka ruang agar teman saling passing mudah menerima bola. Nomor 3, saat bola dapat di pertahanan lawan, lini atas selalu mempres pertahanan lawan. Nomor 3, peraturan dalam sepak bola. Jika salah satu pemain ditekel oleh pemain lawan, maka pemain yang ditekel akan mendapatkan free kick di luar kotak penalti dan tendangan penalti langsung ke dalam gawang kotak penalti. Pemain yang menekel bisa mendapatkan peringatan atau bisa saja mendapatkan kartu kuning. Dan apabila diulangnya kembali pelanggaran, maka bisa mendapatkan kartu merah atau keluar dari permainan. Setuju peraturan yang kalian tahu. Ayo, bakal lagi ya peraturan yang kalian tahu. Ayo, bakal lagi. Semuanya tahu kan? Peraturan nomor 4 adalah offset. Ketika tim lawan melewati garis pertahanan lawan, maka dinyatakan offset sebelum bola ditendang. Apa lagi? Peraturannya. Apa lagi peraturannya? Peraturan nomor 5 adalah handball. Ketika bola mengenai tangan yang salah satu pemain kecuali kiper adalah dinyatakan handball. Handballnya tangan yang bagian mananya? Jelaskan teman-temannya. Nah, Dari siku sampai jari kanan, jari. berarti peraturannya yang dinyatakan handball adalah ketika bola menyentuh tangan itu dari bagian sikut sampai jari. Berarti kalau menyentuh lengan itu tidak handball. Nah, kecuali kiper di area pertahanan kiper. Lagi. Lagi. Udah, kalau nggak ada lempar ke teman-temannya ya. Ayo. Ayo. Peraturan nomor 6 adalah corner. Ketika bola melewati garis gawang, maka adalah corner. Ketika bola melewati garis pinggir gawang, maka dinyatakan corner kick. Ketika kena bola oleh pemain lawan. Peraturan nomor 7 adalah free kick tidak langsung. Ketika teman berpassing ke kiper dan kiper menangkap bola, maka dinyatakan free kick tidak langsung. Yang tadi penjelasan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu, kasih plus. Nah, benar nggak ada yang mau bertanya? Benar nggak ada yang mau bertanya? Yang perempuan, kalian tahu free kick nggak? Nggak tahu free kick. Oke, lalu, balik lagi sini. Nah, yang perempuan tahu free kick nggak? Kenapa nggak ditanya? Kalau nggak tahu, ya udah tanya aja walaupun itu hal yang kecil. Free kick apa Danu? Free kick tendangan bebas, ya kan? Nah, tendangan bebas. Oke. Nah, dari penyebaran teman-teman kalian tadi harusnya kalian udah paham ya. Dari peraturannya aja kita udah tahu bagaimana cara bermainnya. Apa-apa saja tadi yang tidak boleh. Tackle tadi nggak boleh ya. Kalian tahu nggak tackle apa? Yang perempuan? Enggak. Nah, artinya tadi ditanya loh. Tackle apa ya? Gak ada masalah kan pertanyaan itu. Yang penting keraguan di dalam pikiran kita terjawab. Tackle, aku tackle tuh Safran.
disukai dalam bahasa OM. Berarti dalam permainan sepak bola tidak boleh ada tackle. Bahkan kontak fisiknya pun diatur. Kalau mendorong lawan dengan tangan boleh nggak? Boleh nggak? Nggak. Boleh nggak? Kalau mendorong lawan dengan badan boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Berarti itu masuk dalam peraturan dan itu adalah salah satu trik untuk cara bermainnya. Nah, ayo sekarang yang perempuan maju ke depan lagi. Siapa perwakilannya? Nika maju. Siapa? Ayo, siapa? Dada, Ladun. Ayo, Caca. Nah, aku maju ke depan. Bagaimana olahraga besok? Nah, gimana olahraga besok? Kalau maju ke depan aja takut. Dah. Oh, kira spesifiknya. Tadi apa kira spesifiknya bilang? Bukan lari, dribbling, Lari, dribbling, passing. Nah, sebenarnya lari itu bukan masuk ke dalam gerak spesifik. Tapi gerak spesifik itu adalah gerak yang dipakai khusus dalam permainan sepak bola. Nah, contohnya menggiring. Dalam permainan bola basket ada menggiring nggak? Ada, tapi menggiringnya beda ya. Dengan tangan. Kalau bola kaki menggiringnya dengan kaki. Terus ada menyundul, atau heading. Nah, terus apa lagi tadi kalau spesifiknya? Ada menendang. Menendang ada berapa bagian? Banyak. Coba sebutin Dano. Ya, asing. Pas. Nah, kalau passing itu menendang dengan kaki bagian mana? Kaki. Kalau untuk passing itu gerak spesifiknya menendang dengan kaki bagian dalam. Yang mana kaki bagian dalam? Yang mana? Itu bagian sininya. Nah, itu untuk passing. Kalau untuk shooting, Punggung kaki. nah kalau untuk shooting menendangnya dengan punggung kaki. Tahu kan punggung kaki yang mana? Nah, apalagi? Crossing. Kalau crossing menendangnya dengan kaki bagian mana? Punggung kaki di bagian bawah bola. Punggung kaki pengenalannya Bagian bawah bola. bagian Bawah bola. bawah bola. Bukan crossing, bukan ujung kaki ya. Bukan. Nah, itu tergantung kita bagaimana aplikasinya terhadap permainan, bagaimana cara kita yang efektif, karena kita punya cara yang berbeda-beda, ya kan? Kita punya trik yang berbeda-beda. Nah, dari sekian banyak tadi, ada heading tadi ya, ada menyundul, ada menendang, ada dribbling, satu lagi namanya controlling. Nah, iya. Ketika kamu dapat passing dari temannya, yang hal yang pertama kamu lakuin apa? Kontrol. Nah, kontrol bola. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah menahan bola, ya kan? Menahan bola, kontrolnya ada berapa macam? Ada berapa macam dalam menahan bola? Ada menahan bola dengan Kaki bagian dalam. ada kaki bagian dalam, Bagian luar. ada bagian luar, ada dengan telapak kaki, ada dengan dada, ada kan? Nah, apalagi ada dengan paha, iya. Nah, itu termasuk di dalam gerak spesifik permainan bola kaki atau dalam permainan sepak bola. Nah, materi ini minggu depan akan kita praktekkan di lapangan dengan memodifikasi bentuk lapangan, bentuk bola, dan bentuk gawangnya. Karena kita kan nggak punya gawang, kita kan nggak punya lapangan bola. Berarti kalau kita nggak punya lapangan bola, kita mainnya di lapangan basket atau di lapangan bicara, itu namanya modifikasi. Nah, jadi nanti jangan mentah-mentah diambil nanti pas ujian. Berapa lapangan, berapa besar lapangan sepak bola? Nanti yang diukur lapangan sepak bola di sekolahnya. Enggak, karena ada standarnya. Nah, itu namanya modifikasi. Biasanya kalau main bola kan bolanya
yang besar. Kalau anak SMP main bola yang nanti dikasih bola yang kecil atau bola futsal dikasih, berarti itu namanya adalah verifikasi. Jadi minggu depan kita siap untuk praktek? Siap. Nanti kita siap minggu depan di lapangan. Jadi jangan lupa membawa pakaian olahraganya. Kalau mau pakai sepatu olahraga boleh. Kalau ada sepatu futsal, mau pakai sepatu futsal boleh. Yang penting nanti setelah olahraga nanti diganti lagi sepatunya. Paham? Silakan untuk persiapan minggu depan, silakan dibaca-baca materinya, di-googling materinya. Di googling materinya apa itu menendang, bagaimana cara lebih detailnya, bagaimana cara menendang, bagaimana cara menendang yang bagusnya, ataupun dengan kira spesifik lainnya. Paham? Kalau udah paham berarti minggu depan kita tinggal praktek udah, berarti semua materinya bisa kita pakai minggu depan. Jadi sampai minggu depan satu lagi kita bisa praktek bermainnya lagi. Oke. Dari awal masuk sampai barusan ibu ngomong, ada nggak yang perlu ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Ada nggak? Ada atau tidak? Kalau tidak, kita tutup pelajaran kita hari ini. Cukup? Oke, tutup pelajaran kita pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin untuk kepercayaan masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Chandra Putra Siswanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sujunjung. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi dengan tujuan adalah untuk mengevaluasi hasil observasi yang telah dilakukan. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Geno. Oke, Bu Geno, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lebih baik Pak. Alhamdulillah ya, baik ya setelah melakukan observasi ini ya. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi hari ini? Perasaan saya setelah di supervisi ya Pak, setelah observasi, tentunya saya merasa gugup karena ini baru tahun ketiga saya jadi guru. Ternyata saya udah dilihat sama senior saya, diobservasi sama senior saya, jadi sedikit banyaknya ada saya gugup dan canggungnya saat proses belajar dalam kelas. Oke, berarti ada sedikit gugup Bu ya. Oke, baik Bu, ini saya pertanyaan berikutnya. Boleh nggak Ibu jelaskan kembali area pengembangan tahapan dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi? Seperti yang saya jawab untuk praobservasi ya Pak. Iya. Ada tiga area pengembangannya, tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tahapan yang sudah saya lalui dalam area pengembangan mungkin cuma dalam area pengembangan dan sikap yang sudah tercapai Pak. Dalam keterampilannya mungkin belum tercapai karena ini baru pertemuan pertama kami Pak. Saya dalam kelas memberikan video cara bermain orang bermain bola, anak-anak peserta didik memperhatikan di belakang, lalu dia bekerja sama, diskusi bersama teman-temannya, lalu melakukan sesi tanya jawab. Jadi masih ke dalam area pengetahuan dan sikapnya Pak, belum ke keterampilannya, area pengembangannya. Berarti untuk pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, area yang pengembang mungkin yang baru tercapai di area pengetahuan dan sikap ya. Iya, jadi Pak. keterampilannya Iya, mungkin belum ya. Oke, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan Ibu tadi kalau di rentangnya atau kalau kita pakai skala, misal kita pakai skala 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa area pengembangan Ibu lakukan tadi? Iya, kalau dikasih skala mungkin area pengembangannya masih di skala 5, 6 atau 7 lah Pak gitu, karena belum semua area pengembangannya yang tercapai. Seperti yang saya bilang tadi, area pengembangan keterampilannya belum tercapai karena ini masih dalam
selama kami dalam melakukan pembelajaran sepak bola. Gitu ya. Oke, menurut Ibu ada nggak kendala atau tantangan dalam melakukan pembelajaran tadi, Bu? Kendala dan tantangan itu pasti ada ya Pak, apalagi materi kita itu tentang sepak bola. Jadi materi sepak bola itu yang permainan sepak bola yang begitu tidak terkenal di kalangan perempuan. Jadi di sekolah dia belajar sepak bola, mungkin itu sebagai tantangannya karena motorik laki-laki dan perempuan itu jauh berbeda, apalagi saat pembelajaran sepak bola. Tidak banyak perempuan yang menyukai sepak bola. Gitu, Bu. Berarti ada perbedaan motorik, Ibu, itu tantangannya antara laki-laki dan perempuan. Mungkin sejauh ini mungkin perempuan tidak banyak yang hobi sepak bola, ya. Oke, apa yang Ibu rencanakan untuk mengatasi kendala tersebut, Bu? Untuk mengatasi kendala tersebut, apa yang Ibu rencanakan? Mungkin rencana saya ke depan, saya akan menerapkan metode berdiferensiasi ya Pak. Nanti saya akan membedakan mana yang motoriknya halus, mana motoriknya tidak halus, mana motoriknya yang bagus, mana motoriknya yang tidak bagus. Nanti akan saya bedakan menjadi beberapa kelompok. Nah, yang motoriknya halus atau motoriknya yang bagus, nanti akan saya kasih metode geraknya yang lebih bagus lagi. Jadi yang motoriknya kurang bagus, nanti mungkin akan saya jelaskan lagi bagaimana detail-detail gerakannya untuk dipermudah sehingga nanti bisa meningkatkan keterampilan geraknya gitu. Berarti Ibu untuk mengatasi kendala tersebut, Ibu mungkin akan melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ibu akan membagi atau mengelompokkan anak berdasarkan tingkat kemampuan anak, ya. Iya, Pak. Oke, kira-kira kapan nih Ibu rencanakan yang apa tadi rencana Ibu tadi? Ya, insya Allah pertemuan berikutnya akan langsung saya cobakan metode pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Oke Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bu rencanakan nanti sukses di pertemuan berikutnya, ya. Baik, untuk percakapan kita hari ini kita akhiri. Mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.